Selamat pagi anak-anak, puji Tuhan pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama beribadah streaming. Kita semua guru-guru sekolah minggu akan terus menemani anak-anak, mendampingi anak-anak untuk anak-anak boleh terima berkat firman Tuhan ya. Tante Rina percaya kondisi apapun tidak bisa menghalangi kita untuk terus kita dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan anak-anak, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi Tante Rina bersama seluruh guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Shalom kids, selamat pagi. Kita akan ibadah sekolah minggu bersama Abi Ambengan dan saya Kak Tata. Selamat pagi semuanya, pasti semuanya sehat ya. Oke, sebelum kita ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan sudah sertai kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan sudah menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami akan ibadah sekolah minggu, Tuhan pimpin kami dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang semakin mau diberkati Tuhan, kita menari, menyanyi, memuji Tuhan, melompat bersama-sama. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, Kau ada di kiri, Kau ada di atas dan di bawah, Kau ada di suka, Kau ada di dukaku, Kau ada karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalian mau semakin diberkati Tuhan? Kita memuji Tuhan bersama-sama ya. I've got the joy. Joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got
Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku gak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Kau terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah kuasa-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami bersyukur atas cinta kasih yang sudah Engkau beri kepada kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Kau terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali ibadah online pada pagi hari ini adik-adik ya. Kita sudah memuji, kita sudah menyembah, meninggikan nama Tuhan. Nah, tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini akan memberikan tema yang sama seperti minggu yang lalu. Kalau minggu yang kemarin sudah diberitakan oleh Ambelis bahwa temanya adalah bertumbuh. Sama adik, tetap tema pada minggu ini juga temanya tentang bertumbuh. Tetap ayatnya juga di dalam Matius pasal 13 adik ya. Jadi perikop di atas menerangkan bahwa perumpamaan tentang seorang penabur, begitu adik ya. Nah, kali ini akan membacakan di ayat yang ke-7 adik. Nah, jadi Matius 13 ayat yang ke-7. Terus disambung lagi ke ayat 21 sampai ke 22. Nah, sekarang kita baca di ayat yang ke-7 dulu. Nah, di sini ditulis
Matius 13 ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Terus dilanjut di ayat yang ke-21 adik-adik ya. Nah, di dalam Matius 13 ayat yang ke-21 ditulis, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, adik-adik jelas di sini ditulis adik-adik ya. Mempunyai dua contoh adik-adik, di mana kita menanam pohon mangga yang baik dan menanam pohon mangga yang salah, gitu adik-adik ya. Kita belajar untuk sama-sama tentang firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Nah, misalnya adik-adik kita ambil contoh menanam pohon mangga yang salah. Kita menanam pohon tapi di tempat yang tanahnya tidak bagus. Sudah tanahnya tidak bagus, ya, dekat dengan dua pohon yang sangat besar. Jadi di kiri dan sebelah kanan ini ada pohon yang sangat besar sekali adik. Nah, adik-adik menanam di tengah-tengah pohon yang besar ini. Nah, ketika adik-adik menanam pohon mangga yang besar, di kiri kanan yang pohon besar ini, di tengah-tengahnya adik-adik menanam pohon mangga tapi tidak dikasih pupuk, ya, tidak pernah disiram, nah, bahkan tidak dicangkok adik-adik. Nah, kalau pohon mangga ini bertumbuh, apa jadinya adik-adik? Apa semakin besar semakin bertumbuh, atau semakin hari semakin layu? Karena tidak disiram, ya, tidak dikasih pupuk, tidak dicangkok juga adik-adik. Dan akhirnya pohon mangga yang di tengah-tengah pohon besar ini juga tidak berakar. Dia mau mengeluarkan akar bagaimana? Karena sudah dihimpit oleh kedua pohon yang besar ini. Yang pohon besar sebelah kanan dan pohon besar sebelah kiri, dia menghimpit adik-adik. Nah, sehingga pohon mangga ini tidak bisa bertumbuh dengan bagus. Hasilnya apa adik-adik? Tidak maksimal. Juga tidak berakar, karena dia mau mengeluarkan akar tidak bisa. Sudah dihimpit oleh pohon yang besar ini, sehingga pohon mangga ini menjadi mati adik-adik. Nah, ini suatu perumpamaan, suatu contoh adik-adik. Ya, jadinya mati karena tidak ada akarnya, dia tidak berakar, sehingga kalau ada angin besar, ya, ada angin besar, dia jatuh, layu. Nah, sehingga apa adik-adik? Menjadi mati. Seperti di dalam kehidupan kita adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik, ya, kalau kita tinggal di dalam lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak mengenal Kristus, apa jadinya kehidupan kita adik-adik? Kehidupan rohani kita apa jadinya kalau tidak kenal yang namanya Tuhan Yesus Kristus? Kita tidak disiram, dipupuk, ya, bahkan dicangkok. Karena tidak ada yang mengarahkan kita di gereja, tidak ada yang mengarahkan kita beribadah, tidak ada yang mengarahkan membaca Alkitab, tidak ada yang mengarahkan untuk setia, takut akan Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, ya, apa jadinya kalau kita tidak mau taat, setia akan Tuhan, tidak mau di gereja? Iman kita adik-adik tidak bisa bertumbuh. Iman kita menjadi loyo, iman kita menjadi layu.
Oleh sebab itu adik-adik, juga iman kita pun tidak ada akarnya. Ketika ada satu permasalahan, ada satu godaan, misalnya adik-adik di dalam sekolah diejek. Om kasih contoh ya, anaknya Om Yovela misalnya. Hi Yovela, rambutnya jelek, kribo. Loh, itu salah satu contoh godaan adik-adik. Adik-adik diolok-olok sama teman-teman. Yovela marah enggak? Ya marah, karena dia tidak memiliki iman yang kuat. Karena dia tidak memiliki akar yang kuat. Sehingga Yovela dikatakan jelek, gendut, hitam. Dia pasti marah karena tidak memiliki iman yang kuat. Akarnya tidak ada, adik. Oleh sebab itu adik-adik, bersyukurlah adik kalau adik saat ini mengenal keluarga yang mengarahkan adik-adik untuk beribadah. Ya. Jadinya apa? Kalau tidak kenal yang namanya Tuhan Yesus Kristus, layu mati adik-adik ya. Hidup dengan dosa. Memiliki pergaulan yang bebas. Suka nongkrong di mana-mana, suka main di mana-mana, ndak tahu waktu, ndak mau beribadah juga, ya. Oleh sebab itu adik-adik, bersyukurlah adik-adik saat ini karena memiliki keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, setelah pohon ini mati adik-adik ya, pohon ini otomatis mati karena tidak mengeluarkan akar sehingga mati. Juga dengan kehidupan adik-adik, ya, kalau tidak kenal dengan Kristus, tidak diarahkan, jadinya apa adik? Kena satu masalah, berontak, sedikit-sedikit berontak, sedikit-sedikit berontak, marah. Ini adik-adik penyebabnya. Penyebabnya adik-adik ya. Maka dari itu adik-adik harus bersyukur karena memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Banyak kejadian ya adik-adik ya, di dalam kondisi yang saat ini adik terutama perlu ketahui ya, adanya apa? Covid, virus corona ya adik-adik ya. Saat ini memang mencekam adik-adik ya. Dunia sudah tidak bersahabat lagi dengan kita. Dunia sekarang sudah jahat adik-adik ya. Ini mulai muncul tanda-tanda akhir zaman adik-adik. Lah ini adik-adik, kita harus mau dekat dengan Tuhan, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus sungguh-sungguh adik-adik, tidak boleh main-main sendiri. Ya ini akibatnya, kalau kita main-main sendiri, ya akhirnya pergaulan bebas yang terjadi, sehingga pohon mangga ini tidak bisa bertumbuh dengan baik, tidak menghasilkan buah, tidak maksimal adik. Otomatis kalau bertumbuh pun tidak bisa bagus. Oleh sebab itu adik-adik ya percaya kalau Tuhan Yesus itu sanggup memberikan yang terbaik. Nah, Om lanjut yang contoh yang kedua adik-adik ya. Contoh yang kedua ini adik-adik ya, ini berbicara tentang juga sama bertumbuh. Nah, ini kita menanam pohon mangga yang di tempat yang bagus adik-adik ya. Sudah tanahnya bagus, halamannya luas, sehingga dia mau bertumbuh berkembang dengan enak, dengan luar biasa adik-adik. Ya, akarnya juga bisa baik, tumbuh dengan luar biasa adik ya. Nah, kita berbicara tentang pohon mangga yang menanamnya di tempat yang bagus adik-adik ya. Kalau kita menanam pohon mangga di tempat yang bagus adik-adik ya, dikasih pupuk lah, selalu disiram, nah dicangkok, nah nanti bertumbuhnya juga bagus adik-adik. Hasilnya pun juga maksimal. Karena apa adik? Tempatnya sudah luas, tidak sempit, ya tanahnya bagus, udaranya juga sejuk, enak, sehingga pohon mangga ini bisa beraktivitas, waduh, berkreasi dengan luar biasa adik-adik. Karena memiliki lahan yang sangat besar adik-adik. Ya, tumbuhnya juga maksimal, juga berakar, loh adik-adik. Bagus, enak adik-adik ya.
seperti di dalam kehidupannya adik-adik. Nah, kalau adik-adik mengenal keluarga Kristus, memiliki orang tua yang kenal dengan Tuhan Yesus Kristus, itu suatu anugerah, adik. Itu suatu anugerah. Karena apa, adik? Karena adik-adik diarahkan. Nah, adik-adik, ayo Yovela ke gereja. Ayo Yovela beribadah ya. Ayo Yovela baca Alkitab. Ayo Yovela rajin berdoa ya. Ini saya ambil contoh adik. Ambil contoh anaknya ya. Sama adik ketika Yovela masih kecil adik, masih nangis ya, masih nangis, masih apa? Masih suka apa? Namanya anak kecil. Bisanya hanya nangis. Tapi setiap hari dikasih susu, dikasih makan, sehingga Yovela bertumbuh adik ya, bertumbuh dan bertumbuh. Seperti dengan pohon mangga yang kita tanam di tempat yang bagus ini adik-adik, dikasih pupuk, ya disiram, bahkan dicakok, hasilnya juga luar biasa. Ketika semakin besar, semakin tinggi dan semakin besar, sehingga pohon mangga yang ditempatkan yang bagus ini adik-adik, ditanam yang di tempat yang bagus ini adik, mengeluarkan buah adik-adik. Nah, bagaimana kok bisa mengeluarkan buah? Ya karena itu tadi, setiap hari disiram, ya dikasih pupuk, sama seperti anaknya Yovela ini adik-adik, ya setiap hari dikasih makan, dikasih tahu, Yovel, tidak boleh seperti ini, itu salah. Jadi ada yang mengarahkan adik-adik, ya, ada yang mengarahkan. Seperti anak-anak bertumbuh besar, ada yang mengarahkan. Ayo ke gereja, ya, supaya apa? Biar terarah. Kita memiliki iman yang bagus adik-adik. Nanti kalau kita di gereja, kalau kita beribadah, memiliki akar yang kuat, sehingga kita besar adik-adik. Seperti pohon mangga yang besar ini adik-adik, ya, besar, menghasilkan buah. Ketika menghasilkan buah yang berharga adik, ya. Kenapa bisa katakan buah mangga ini berharga adik? Ini dijual adik, diambil buahnya, ya diambil, terus kita jual. Loh, berharga adik, mendapatkan uang adik, ya. Seperti dengan kehidupannya adik-adik. Kalau adik-adik mau taat, setia, cinta sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kehidupan adik-adik juga berharga di mata Allah. Kan ada toh lagunya, hidupmu berharga bagi Allah. Loh, ya deh, lagu ini menerangkan hidup adik-adik juga berharga di mata Allah ketika kita mau sungguh-sungguh. Teringat satu ayat, di mana ayat ini yang menguatkan adik-adik ya. Di dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Loh, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lah ini adik-adik, ayat ini yang menguatkan sehingga iman menjadi kuat ketika menghadapi satu cobaan, satu ujian, satu permasalahan. Karena kita benar-benar sungguh-sungguh mau dipupuk, ya, mau disiram, sehingga iman kita menjadi kuat dan kita berakar adik-adik. Kekuatan kita adalah Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus yang beri kekuatan. Dipikir tidak pernah kena ujian, cobaan, masalah. Pernah adik-adik. Tapi teringat satu ayat tadi, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendapatkan itu semua adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik, tak perlu khawatir, cemas, ragu, takut adik-adik. Sebab Tuhan Yesus itu sudah menopang kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus adik-adik, sehingga adik-adik diangkat, dipulihkan adik-adik, dan diberkati adik-adik. Ya, oleh sebab itu adik-adik harus yakin, harus percaya bahwa Tuhan Yesus sumber kemenangan. Karena adik-adik, kalau orang tua bilang, ayo ke gereja, ayo ibadah, ya meskipun kita masih belum bisa tatap muka, ibadah online,
tetap percaya adik-adik. Om dan Tante selalu berusaha untuk memberikan firman. Kita belajar sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik, supaya iman kita menjadi kuat, supaya kehidupan adik-adik dan om ya terarah adik-adik. Ya, kehidupannya terarah. Jadi kita tetap mengikuti jalannya Tuhan, mengikuti relnya Tuhan. Jadi kita tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Kalau ada ranting, ya ranting yang tumbuhnya sembarangan adik-adik, otomatis kan dipotong supaya biar tidak kena yang lainnya adik-adik. Ya. Oleh sebab itu adik, kalau bertumbuhnya kita tidak terarah adik-adik, kita menyimpang dari jalannya Tuhan, kita ada yang mengingatkan, jangan, jalan itu salah. Ayo kembali jalan ke lurus, jalan lurus lagi, jalan kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus. Sama halnya dengan pohon kita adik-adik ya, berbuah menghasilkan upah, uang adik-adik, berharga ada harganya. Sama dengan adik-adik, berharga di mata Allah. Haleluya. Om tidak perpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi Om percaya kalau Tuhan Yesus selalu menyertai, selalu memberkati adik-adik, meskipun di dalam kondisi yang saat ini adik-adik ya, di dalam pandemi ini adik-adik masih tetap belajar di rumah, mendengarkan firman Tuhan di rumah. Di sini adik-adik tetap diberi kekuatan, iman adik-adik menjadi kuat dan kuat, sebab Tuhan Yesus yang selalu menopang. Mari kita berdoa, kita harus berdoa sama-sama adik-adik ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali belajar bersama-sama tentang bertumbuh Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu, biarlah rindu Tuhan memiliki iman yang bertumbuh dengan bagus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah tingkah laku perbuatan anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, mungkin kurang menyenangkan hati Tuhan, ampuni anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus selalu menyertai anak-anak-Mu, Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberkati orang tua mereka yang selalu mendampingi ibadah online Tuhan. Biarlah senantiasa, biar berkat jasmani, berkat rohani dilimpahkan, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kerinduan setiap hati anak-anak-Mu, kerinduan setiap hati guru-guru sekolah minggu untuk bertatap muka Tuhan, beribadah bersama-sama lagi. Namun satu hal yang perlu diketahui Tuhan, bahwa kondisi saat ini tidak memungkinkan. Namun kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa terus beri Tuhan pakai lebih lagi, beri hikmat marifat untuk membawa anak-anak GBI Ambengan, Abi Ambengan ini Tuhan semakin hari semakin maju, semakin hari semakin lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, kita sudah terima firman Tuhan dalam satu minggu ini. Kita bersyukur diberi kesehatan sama Tuhan ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama dengan Tante Tata, kemudian anak besar firman Tuhan disampaikan oleh Om Didit, kemudian anak-anak kelas kecil sama Om Supri ya. Puji Tuhan anak-anak, Tante akan umumkan untuk yang bertugas minggu depan. Kita akan sama-sama naikkan pujian bersama Kak Daniel ya. Kemudian firman Tuhan kelas kecil, kita akan dengar firman sama-sama dengan Tante Mimi. Dan untuk kelas besar, anak-anak akan terima firman dari buku Hizki ya. Tante Lina rasa tidak ada pengumuman yang lain. Ayo Tante mau tutup di dalam doa. Seperti biasa, Tante mau berdoa buat anak-anak semua. Ayo anak-anak kita angkat tangan, kita mulaikan syukur buat Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami selalu mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini dalam keadaan yang baik dan sehat, semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah
memberkati kami melalui guru-guru sekolah minggu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Hamba percaya Tuhan jerih lelah mereka tidak sia-sia. Tuhan terus memberkati anak-anak sekolah minggu dengan kesehatan, supaya di hari-hari berikutnya Tuhan mereka tetap semangat, tetap setia untuk beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga buat keluarga guru-guru sekolah minggu Tuhan yang saat ini mereka dalam keadaan lemah fisik Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Hamba percaya Tuhan, Engkau Allah sumber pertolongan kami. Kami tahu Tuhan kalau kami terus mengandalkan Engkau, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan Engkau. Apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan cukupkan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, selesai sudah ibadah sekolah minggu pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, turunkanlah kasih-Mu, damai sejahtera sukacitamu melimpah atas kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.